Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai isu pertanian yang sedang terjadi di masa sekarang, khususnya pada proses penyuluhan pertanian. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari kelas B Agribisnis dengan NIM 20031100029 bersama partner saya yaitu Muslimah dengan NIM 20032110035. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai arti dari penyuluhan itu sendiri. Apa sih penyuluhan itu? Penyuluhan berasal dari kata extension yang sudah sangat luas digunakan di dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti penerangan di dalam kegelapan. Sedangkan arti dari kegiatan penyuluhan itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai macam pemahaman. Contohnya seperti penyebarluasan informasi, penerangan atau penjelasan, pendidikan nonformal, ataupun pemberdayaan masyarakat. Proses penyuluhan tidak hanya sekedar memberikan pesan atau informasi kepada para petani, melainkan penyuluhan juga harus mampu mengubah perilaku atau sikap dari masyarakat sasaran itu sendiri. Proses penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi para petani atau para usaha tani lainnya agar mereka mampu dan mau mendorong serta mengorganisasikan diri mereka dalam mengakses pasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang menghadapi perang, yaitu perang melawan pandemi COVID-19. Tidak terkecuali juga dengan negara Indonesia ini. Pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan untuk mencegah agar pandemi COVID-19 ini tidak terus menyebar luas. Contohnya seperti memakai masker kemanapun kita akan pergi, kemudian bekerja dari rumah, dan menjaga jarak minimal 1 meter, serta melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pandemi COVID-19 ini pastinya sangat berpengaruh pada proses berjalannya beberapa sektor di Indonesia, salah satunya yaitu pada sektor pertanian. Permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh sektor pertanian di era pandemi COVID-19 ini ialah pada proses penyuluhan pertanian. Adapun beberapa masalah yang dihadapi saat ini antara lain yaitu yang pertama, rendahnya tingkat kosmopolitan petani membuat lambatnya informasi yang didapatkan. Pada dasarnya, petani sebagai pelaku langsung dalam produksi pertanian masih belum cukup memiliki ketangguhan. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh aspek pendidikan bagi petani itu sendiri. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 ini mendorong para manusia di muka bumi ini untuk bisa beradaptasi secara cepat dan mengubah perilaku hidup yang selama ini mereka lakukan. Petani dituntut untuk mendapatkan informasi secara cepat dan harus bisa memilah-milah informasi tersebut yang didapat di era pandemi COVID-19 ini. Namun tetap saja, petani tetap memiliki keterbatasan yang membuat mereka sulit untuk bisa beradaptasi secara cepat. Kemudian yang tiga sekaligus yang terakhir yaitu kepercayaan atau radius of trust para petani sangatlah pendek. Petani hanya mampu atau mau mempercayai orang-orang yang mereka kenal atau minimal orang-orang yang dekat dengan mereka saja. Sedangkan di era pandemi COVID-19 ini manusia dituntut untuk melakukan perilaku hidup yang notabene-nya berasal atau digaungkan oleh orang yang selama ini belum dikenal oleh petani sama sekali. Itu dia beberapa pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan penyuluhan petani di masa sekarang dan masa depan. Dan di masa sekarang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempromosikan adopsi teknologi pertanian modern melalui pelatihan dan demonstrasi. Mengingat potensi untuk meningkatkan hasil, menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan, dan kemiskinan, program penyuluhan pertanian telah menjadi bentuk investasi pertanian yang populer di negara-negara berkembang. Penyuluhan pertanian berfungsi untuk meningkatkan fungsi peningkatan tingkat produktivitas pertanian petani kecil,
yang pada gilirannya sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan petani untuk berinovasi. Layanan dan program konsultasi bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertanian untuk bergabung dengan meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan informasi. Berpijak dari tujuan dan fungsi dari penyuluhan pertanian di masa sekarang dan masa depan, ada tantangan penyuluh pertanian di masa sekarang dan di masa depan. Tantangannya yaitu ada 3. Tantangan yang pertama yaitu bagaimana cara agar membangkitkan jiwa wirausaha bagi petani. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung membangun jiwa kewirausahaan. Bagi seorang karyawan yang telah di PHK akibat pandemi COVID-19 membangkitkan semangat untuk berwirausaha. Begitu juga dengan petani. Mereka harus mampu mengolah produk hasil pertaniannya agar mendapatkan nilai tambah produknya supaya petani tidak merugi akibat ketidakpastian di era pandemi COVID-19. Manusia untuk bertahan hidup harus mampu mendapatkan. Ini berarti bahwa tantangan penyuluhan di masa sekarang baik di masa depan adalah bagaimana membangkitkan jiwa wirausaha bagi petani. Tantangan yang kedua yaitu pengenalan aplikasi media sosial dan web menjadi suatu keharusan sebagai media baru yang harus digunakan penyuluh pertanian, petani, dan lain-lain. Pengenalan aplikasi media sosial dan web menjadi suatu keharusan sebagai media baru yang harus digunakan penyuluh pertanian, petani, dan lain-lain untuk menyebarluaskan dan bertukar informasi pertanian. Mayoritas keluarga memiliki sikap positif terhadap penggunaan media sosial dalam mencari informasi pertanian. Namun mayoritas tampaknya berkecil hati dengan kesulitan teknis yang dirasakan dalam mengakses informasi. Media sosial adalah sumber informasi pertanian yang murah dan mudah didapat. Namun dalam penggunaannya dikarenakan merupakan alat komunikasi yang baru sehingga menyulitkan petani dalam pengoperasiannya. Tantangan yang ketiga yaitu penyuluhan pertanian di masa depan dan di masa sekarang harus mampu mensinergiskan konflik kepentingan antar stakeholder sejalan dengan derasnya keran informasi di era digital. Konflik kepentingan terjadi baik di antara petani dengan tengkulak, antara petani dengan pihak perusahaan, antara petani dengan pemerintah, dan lain-lain. Petani ke depan harus memiliki pengetahuan yang memadai, baik dari segi ekonomi, hukum, politik, maupun kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, yang merupakan sumber terjadinya konflik kepentingan. Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan bukan hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan suatu perubahan. Penyuluhan pertanian perlu dilakukan agar sektor pertanian mengalami peningkatan. Permasalahan dalam penyuluhan pertanian juga perlu diatasi. Tantangan dalam penyuluhan pertanian juga perlu dihadapi. Nah, selanjutnya kami akan menyajikan beberapa video. Yang pertama yaitu video tentang penyuluh adalah andalan masa depan pertanian. Selamat menyaksikan. Penyuluh adalah orang yang akan mendengarkan keluh kesah petani dan memberikan solusi agar permasalahan ini tak terulang kembali. Ya, beliau adalah sahabat petani dan pendengar yang baik. Pak Min dan Pak Mun sedang diresahkan oleh kegagalan panen yang mereka alami. Namun, mereka tak tahu harus bagaimana agar mereka tidak rugi lagi. Seseorang mengetahui hal ini dan mengamati kondisinya. Beliau adalah Ibu Tia, seorang wanita perkasa yang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang penyuluh inovatif. Sebagai sahabat petani, Ibu Tia mendengarkan keluh kesah dan kesulitan yang sedang dihadapi petani, serta memikirkan solusi permasalahannya.
harus mencari solusi bagaimana cara agar petani sejahtera. Ibu Tia melakukan kaji terap, yang merupakan uji coba inovasi teknologi serta media interaksi antara peneliti, penyuluh, dan petani untuk berdiskusi dan mencari solusi inovatif. Beliau harus bersahabat dengan petani dan terus memberi bimbingan inovatif serta motivasi kepada petani agar petani yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak mau menjadi mau. Hari yang ditunggu telah datang. Pak Min dan Pak Mun bahagia sekali. Kali ini mereka panen besar. Akhirnya mereka berhasil mencapai swasembada. Ya, mereka berhasil mewujudkan impian dengan menghasilkan sumber pangan melimpah tanpa harus impor. Ibu Tia menyarankan untuk memanfaatkan teknologi masa kini, seperti aktif media sosial, serta aplikasi penyuluhan seperti Itanam Itani yang informatif untuk petani. Nih, saatnya Ibu Tia pamit kembali. Pak Min dan Pak Mun sangat merasa terbantu dengan kehadiran Ibu Tia. Nah, selanjutnya yaitu video kedua. Video kedua yaitu tentang penyuluhan di era pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan kembali. Bagaimana cara penyuluh menjaga diri dari COVID-19? Niatkan bekerja dengan ikhlas. Selalu bawa perlengkapan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer. Dan perlengkapan ini wajib digunakan sebelum melakukan kegiatan di lapangan ataupun ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Saat berada dimanapun, usahakan selalu menjaga physical distancing atau menjaga jarak antar personal dan kontak fisik, baik saat berada di dalam lingkungan kantor BPP atau di lapangan saat bertemu dengan petani. Penyuluh pertanian harus selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan jangan lupa semua peralatan kantor, ruang, dan perangkat kerja juga harus bersih ya. Saat di lapangan, ada petani ataupun penyuluh pertanian yang kurang sehat, sebaiknya disarankan untuk beristirahat. Untuk mengurangi interaksi langsung dan kerumunan, penyuluh pertanian bisa menggunakan metode penyuluhan melalui media online atau melalui video conference. Secara proaktif, penyuluh pertanian juga rutin memberikan informasi dan edukasi pencegahan virus COVID-19 ini kepada para petani, keluarga, serta petugas lapangan lainnya. Penyuluh pertanian selalu melaporkan kegiatannya untuk menunjukkan bahwa penyuluh tetap produktif, mengawal dan mendampingi petani meskipun kondisi pandemi COVID-19, karena pertanian tidak boleh berhenti. Saat tiba di rumah, tidak langsung berinteraksi dengan keluarga di dalam rumah ya. Bersihkan diri, mandi, dan ganti pakaian dengan pakaian yang bersih, serta segera mencuci pakaian kotor di tempatnya. Imunitas hal paling efektif melawan COVID-19. Selalu sehat dan tetap semangat penyuluh pertanian Indonesia. Nah, itu dia hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.